Ya, it's big opportunity ya buat kita. Sangat-sangat kesempatan yang berharga ya Pen ya untuk kita bisa hadir ke sana bertemu dengan banyak orang-orang Asia juga yang sahabat-sahabat kita dari sana, misalnya dari Filipina, Vietnam, bahkan India. Itu juga kita bertukar ilmu lah di sana itu dengan apa ya ibaratnya research yang kita bawa pribadi masing-masing ke sana untuk dipresentasikan ke orang-orang sana kayak apa sih yang kita temukan di sini untuk dibagikan ke teman-teman kita di sana gitu. Yang di Taiwan ini kalau secara garis besar ya itu kayak lebih ke lingkungan sih Mbak. Lingkungan dan juga ya di bawahnya itu ada berbagai macam cabang disiplin ilmu kayak ekonomi dan kayak sejarah juga ada, sains juga ada. Jadi kayak semua itu kayak ujungnya itu kayak ya bahas lingkungan lagi, kayak dampaknya terhadap lingkungan itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BI Corner, kembali lagi di ruang cerita BI Corner Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Bersama saya Nita Viviani Nurhanifah sebagai host pada episode kali ini. Baik, pada episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, dua mahasiswa keren dari FEB UMY yang baru saja mengikuti International Conference. Wah, pasti banyak cerita yang menarik yang akan mereka bagikan. Langsung saja yuk kita sapa. Halo Fendi dan halo Hasbi. Ya, halo Mbak. Oke, jadi bagaimana nih kabar kalian? Selama ini bagus ya, karena ya it's doing well. Selama ini maksudnya aku melakukan banyak hal lah untuk mendukung kegiatanku juga yang istilahnya mengisi waktu-waktu kosong. Dari Fendi? Kabar baik tentunya. Kalau dari aku sendiri ya akhir-akhir ini disibukkan dengan persiapan untuk ya kita kan semester akhir gitu ya Bi ya. Ya, betul. Ya skripsi atau kegiatan di luar perkuliahan juga beberapa aku sedang ya mengikuti ya. Jadi seperti itu Mbak ya. Juga ya gitu ya. So far so well ya. Oke. Nah, ngomong terkait dengan magang di mana kalian? Kita sebelumnya kita baru saja selesai project dari UGM. Ya. Itu kita kebetulan aku sama Fendi ya untuk magang di UGM itu kurang lebih 2 bulan ya. Kita magang di sana selama 2 bulan dan it's great experience for us untuk bisa magang di sana sebetulnya ya, karena opportunity-nya besar sekali untuk di sana. Wah, sangat menarik ya. Ngomong terkait magang, tadi kalian magang di UGM kan? Kalian di bagian apa ya? Kebetulan kayak di UGM ini sebetulnya kalau kami spesifiknya itu mengerjakan project itu dari pusat kayak PKIBS itu kayak pusat kajian ekonomi dan bisnis itu syariah, tapi proyek yang kami kerjakan ini itu terkait, jadi kami mengumpulkan indikator-indikator internasional gitu dari 50 negara, dari 50 terbesar di dunia itu kami kumpulkan semua indikatornya terkait ekonomi, pendidikan, kesehatan atau dan yang lain itu untuk kami kumpulkan datanya kemudian dibuat perankingan gitu. Jadi biar tahu nih misalnya di Indonesia ini dari ranking berapa dalam sektor misalnya ekonomi atau sektor pendidikan gitu-gitu sih Mbak, untuk perbandingan saja sebetulnya. Karena kan ya kebetulan juga baru ganti presiden kan, jadi kita niatnya itu mungkin dari Pak Akbar ya untuk mengevaluasi kinerja presiden sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Jadi terkait indeksnya ini tuh terakhir indeksnya itu diupdate di tahun 2014 itu pada saat pemerintahan Presiden Jokowi yang periode pertama itu sedang berjalan. Nah, kemudian indeks catch up yang kedua ini dilakukan di akhir periode beliau itu di tahun 2024 atau 10 tahun berikutnya. Jadi selama periode Pak Jokowi kemarin ini menjabat ini kayak Indonesia ini ada di peringkat berapa, apakah levelnya ini meningkat atau menurun. Jadi kurang lebih seperti itu kira-kira gambaran kegiatan kami di sana gitu. Betul. Yeah. Oke. Nah, magang di sana itu kalian berapa lama? Kurang lebih 2 bulan sih. 2 bulan. Fleksibel sebetulnya. Fleksibel saja karena tidak harus datang ke kantornya ke sana, jadi bisa dikerjakan juga di rumah. Karena memang riset ya, kalau periset itu dari Pak Akbar sendiri bilang bisa di mana aja gitu, tidak terpaku di satu tempat. Jadi di mana aja bisa, kapanpun kayak rapat online ya kapan bisa aja jalan. Bisa jalan gitu. Iya. Iya. Nah, kan berhubung kalian semester akhir ya, pasti kan ada masa-masa di mana kalian harus fokus skripsi, terus juga ditambah lagi dengan magang. Bagaimana sih kalian memanage antara skripsian dengan magang?
Kalau dari aku, pertama prioritas itu ya skripsi sih paling utama. Kan kalau kita namanya juga mahasiswa, ya kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan ya perkuliahan, karena bagaimanapun juga kan kayak orang tua kita itu menyekolahkan kita di kampus, ya tuh pasti keinginan terbaik orang tua itu untuk lulus begitu tepat waktu kalau bisa. Nah, selain itu juga kan kalau skripsi pun nggak tiap hari kita mengerjakan skripsi. Nah, itu pasti ada kegiatan kosong kayak waktu yang lain juga. Nah, itu kita isi dengan kayak kegiatan misalkan magang ataupun kayak ke sini ke BI Corner setiap hari, entah bimbingan atau ada kegiatan apapun itu ya. Jadi kalau dari aku sih itu pasti bisa, kayak bagaimana kita memanajemen waktu sih, kayak nggak mungkin juga kayak aduh skripsi ini kayak rasanya ya kayak nggak ada waktu nih buat ini skripsi. Itu sebetulnya kayak balik lagi ke diri kita masing-masing itu. Bagaimana kita kayak memanajemen waktu aja sih kalau dari aku kayak gitu. Mungkin kalau dari aku sih kurang lebih sama ya sama Vendia, karena ya balik lagi ya Mbak, karena skripsi itu kan bagian dari tanggung jawab kita untuk menyelesaikan perkuliahan, dan juga kayak nggak mungkin juga sih orang kayak sehari itu nggak ada waktu luang untuk mengerjakan skripsi, itu kayak nggak mungkin deh kalau kayak gitu, nggak mungkin sama sekali. Makanya balik lagi ke pribadi masing-masing, kayak untuk bisa mengatur waktu itu dengan lebih baik ya, kayak maksudnya kapan kita harus prioritaskan skripsi, kapan juga kita harus prioritaskan magang. Jadi baik lagi ke diri sendiri Mbak, karena itu sangat-sangat penting dan perlu jam terbang juga sebetulnya. Iya, betul banget sih. Jadi skripsi itu kan lebih tanggung jawab kepada diri kita sendiri ya. Kalau misalnya magang kan untuk menambah pengalaman ya, tapi dilakukan itu lebih baik ya kan. Betul, setuju sekali Mbak. Jadi lebih pintar-pintar kita aja dalam manage waktunya. Betul, Ya, setuju. Oke, terus di luar kesibukan perkuliahan ya kan, kemarin kalian sempat mengikuti International Conference. Nah, bisa sih ceritakan kepada Sobat BI gimana sih pengalaman kalian selama mengikuti conference internasional? Ya, it's big opportunity ya buat kita, sangat-sangat kesempatan yang berharga ya Pen ya, untuk kita bisa hadir ke sana, bertemu dengan banyak orang-orang Asia juga yang sahabat-sahabat kita dari sana, misalnya dari Filipina, Vietnam, bahkan India. Itu juga kita bertukar ilmu lah di sana itu dengan ibaratnya research yang kita bawa pribadi masing-masing ke sana untuk dipresentasikan ke orang-orang sana, kayak apa sih yang kita temukan di sini untuk dibagikan ke teman-teman kita di sana gitu. Ada mau ditambahin dulu? Oke, mungkin ya kurang lebih aku sama seperti Hasbi, cuma kayak kalau dari aku sendiri itu yang paling berharga itu kayak pengalamannya, kayak kita nggak tahu nih kayak setelah kita lulus pun mungkin kayak kesempatan untuk conference ini kayak nggak datang 2 kali lah. Terus kemudian juga kebetulan kami kemarin berangkat itu bareng ada dosen juga dan Hasbi, jadi kayak lingkungannya tuh kayak benar-benar support, jadi ya untuk mendukung kita sampai ke sana, terus kayak mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, kayak ketemu banyak orang dengan berbagai budaya yang berbeda-beda gitu. Jadi Oke. Lalu boleh dong ya kalian ceritakan gitu kan, sebenarnya dari mana sih gitu informasi terkait dengan conference internasional ini gitu kan, apakah melalui media sosial, kemudian alumni, dosen, teman, atau sumber lainnya? Kalau kemarin dari aku pribadi, pertama kali itu tahu informasi conference ini dari Pak Romi, yang kebetulan juga dosen pembimbing aku dan juga Hasbi. Kemarin jadi kami diinfokan dari beliau, ada conference nih di Taiwan, conference-nya multidisiplin, jadi tidak hanya terfokus pada ekonomi aja. Kemudian kebetulan juga paper yang aku bawa untuk conference di Taiwan sana itu dari mata kuliah ekonometri. Jadi ya udah tinggal disubmit dan kebetulan diterima gitu kemarin. Ya udah, jadi ya dari sana sih singkat ceritanya gitu. Sama sih kurang lebih, kalau aku informasinya dari Pak Romi memberitahu, dan tentunya juga dari cutting ya. Kalau mungkin yang teman-teman tahu namanya Mas Wahyu, itu juga memberitahu terkait ada ini nih, ada konferensi ini, lalu diteruskan oleh Pak Romi, dari Pak Romi ke saya, ke aku pribadi gitu, kayak
Itu menarik sih buatku untuk informasi, karena ya itu tadi balik lagi ya, karena pengalaman itu belum tentu keulang 2 kali untuk melakukan hal conference seperti tadi. Dan kebetulan juga untuk si conference ini tidak terpatok yang tadi Fendi bilang pada satu subjek atau satu faktor satu sub gitu. Jadi banyak, ada industri, ada tourism, ada juga kayak mungkin kayak tentang pendidikan dan sebagainya itu. Jadi kita untuk mempresentasikan di sana tuh bebas gitu loh, mau tentang apa aja, yang penting sharing ilmu ya, baik sejarah dan sebagainya itu. Kemarin menarik banget ya, banyak orang-orang hebat lah di sana kemarin itu. Kurang lebih seperti itu sih Mbak. Ya, nah ngomong-ngomong terkait dengan situasi atau acara di sana, kan menurut kalian menarik ya, sangat menarik. Nah, boleh ceritakan sedikit bagaimana sih persiapan hingga perjalanan kalian ke sana, terus bagaimana sih rasanya menghadapi itu gitu kan? Of course nervous ya pasti ya, kayak kita pertama kali ke negeri orang yang ibaratnya untuk menghadiri conference tersebut, ya pasti persiapannya juga banyak ya, mulai dari hal-hal yang administratif seperti paspor, terus visa, dan tentunya juga ya bisa katakanlah uang saku lah ya, kita ke sana gitu juga kan perlu. Terus juga kayak barang apa saja yang perlu dibawa, kan kebetulan juga kemarin di Taiwan itu kan lagi masuk ke musim winter ya. Jadi kayak kita perlu bawa barang-barang yang istilahnya mengamankan diri kita lah gitu. Terus mungkin yang proses panjangnya cuman di ini aja sih ya, kayak paspor dan sebagainya gitu ya. Yang ini begitu nyampe sana kita pun speechless gitu, karena memang di sana itu sebagus itu, dan juga orang-orangnya itu sangat-sangat welcome terhadap orang asing gitu. Jadi tidak ada diskriminasi di sana. Kita sangat-sangat diterima di sana. Oke, Lanjut aja ya. Lalu negara mana saja sih yang di sana yang hadir? Kemudian juga kan tadi ngomong-ngomong terkait dengan tema besar dari konferensi itu kan multidisiplin ya. Namun kan sekarang terkait dengan isu-isu perubahan iklim, climate change. Nah, di sana tema besar dari konferensi itu apa? Oke, sebetulnya tema besar dari conference tersebut yang di Taiwan ini, kalau secara garis besar ya itu kayak lebih ke lingkungan sih Mbak. Lingkungan, dan juga ya di bawahnya itu ada berbagai macam cabang disiplin ilmu kayak ekonomi dan kayak sejarah juga ada, sains juga ada. Jadi kayak semua itu kayak ujungnya itu kayak ya bahas lingkungan lagi, kayak dampaknya terhadap lingkungan itu apa. Terus kalau dari negara mana aja itu banyak sih, nggak cuma dari Asia. Di Eropa juga ada yang dari Jerman, Inggris ada kemarin, Amerika ada, ya negara-negara Asia Tenggara pun banyak kayak Filipina, Vietnam, Thailand, Singapura ada, Indonesia, terus India ada. Jadi benar-benar diverse lah yang hadir pada saat conference kemarin gitu. Oke. Jadi banyak sekali yang nggak hanya negara Asia Tenggara saja ya. Ya, tapi beberapa negara lainnya juga di belahan dunia juga ikut serta kan. Oke, selanjutnya ngomong-ngomong tentang luar negeri, pasti ada pengalaman seru kan terkait dengan culture shock kan. Apa sih yang kalian alami pertama di sana? Terus mungkin soal budayanya, kemudian bahasa, mungkin juga makanan kan, yang ya kita tahu lah ya di luar negeri dan di negara kita tuh berbeda. Oke, kalau culture shock ya, bicara culture shock ya pasti banyak lah, kayak mereka tuh kayak benar-benar budayanya berbeda, kayak lebih ke, kalau Chinese tuh kayak lebih ke kalau Taiwan tuh kayak lebih ke influence baratnya ada, tapi kayak timurnya juga ada, kayak benar-benar kayak di Cina tuh bahasanya pun, kayak di Taiwan bahasanya pun yang bisa bahasa Inggris pun di sana tuh kayak masih nggak gitu banyak, mungkin hampir sama kayak di Indo lah. Kalau kita yang di tempat public transport atau apa-apa, kalau kita butuh informasi, nah mereka ini untuk bisa mengerti apa yang kita sampaikan atau kita butuhkan gitu masih kesulitan begitu untuk ya menjawab informasi tersebut ya. Itu terus kemudian dari segi cuaca juga jelas itu jauh berbeda dengan di Indonesia. Itu sangat dingin di sana. Pada saat kita kemarin sampai itu suhu itu kayak rata-rata di 20 derajat gitu. Kemudian
Mungkin dari segi transportasi, mungkin kalau di sana tuh transportasi benar-benar settle, kayak ibarat dari kita hotel, kita menginap sampai ke venue itu tuh kayak ada transportasinya, baik itu bis, kayak jadi tuh misal dari bis ke kereta, dari kereta ke ada shuttle bisnya lagi. Nah itu kayak benar-benar settle sih. Jadi ya dari segi budaya orang-orangnya juga beda mungkin. Kalau ini dengar dari yang sudah berkuliah di sana, kalau orang lokal di sana cenderung individualis mahasiswanya gitu. Beda betul. mungkin kalau di kita tuh Ramah gitu ramah ya, kayak saling nyapa. saling-saling ya. Ya kalau misal orang nggak kenal dia kayak iya gitu, misalnya nggak ada Ya boro-boro. nggak ada kayak tegur sapa itu ya udah kayak mungkin aku itu sih. Terus mungkin yang agak itu tuh kita ada cerita sedikit ya, yang kayak kita waktu di train station itu kita mau cetak tiket aja susah buat nanyanya gitu loh, karena benar-benar orang di sana apalagi yang udah ya sorry itu saya yang udah lansia ya mungkin ya, itu kayak untuk diajak ngomong Inggris tuh nggak bisa sama sekali. Jadi kita nyari ke pusat informasi, dan itu di sana ada anak mudanya, dan itu baru dia bisa bahasa Inggris gitu loh kurang lebih. Jadi emang cukup struggle ya kita di sana, bahkan even mau beli makan juga kita susah kayak kan di sana juga nggak terlepas dari yang namanya makanan yang kurang halal ya. Bukan kurang halal, tidak halal. Tidak halal seperti babi dan sebagainya gitulah. Dan kita pun susah untuk mencari makanan itu, dan untungnya kita di sana ada kakak tingkat kita ya yang memberitahu kayak kita makan di sini aja yang udah pasti halal dan sebagainya gitu. Bahkan mereka juga mensarankan untuk kayak daripada kalian beli makanan yang di warung-warung kecil gitu atau warung-warung pinggiran, masih mending kalian beli di kayak supermarket kecil gitu, itu udah pasti aman katanya gitu. Ya cuman balik lagi struggle-nya di bahasa sih Mbak kalau itu tuh di sana tuh. Mungkin apa lagi ya untuk di sana, sebenarnya itu aja. Mungkin itu sih kayak maksudnya untuk Culture shock di culture sana shock-nya di sana ya. ya. Ya Mungkin sisanya kurang lebih kalian kayak bisa gitu. mengikuti kan ya. Iya, kurang lebih bisa mengikuti. Oke. Yang paling penting ya dari pertanyaan yang sebelumnya Mbak ajukan tadi, apa sih yang kalian dapatkan dari conference itu? Banyak sih ya Mbak. Yang pertama sih pasti pengalaman yang sangat berharga, bisa bertemu orang-orang hebat ya tentunya, terus juga bisa bertukar pikiran kayak misalnya kayak aku nanya ke salah satu orang asing di sana gitu kan, kayak bagaimana kayak, karena kalau penelitian gue kan tentang ini kan faktor sosioekonomi terhadap perilaku merokok kan. Terus aku nanya adalah ke salah satu orang Filipina gitu, kayak aku ngobrol, kalau menurutmu bagaimana nih? Kata dia, bagus gitu, kayak maksudnya ini sangat efek dan itu tuh sangat dibutuhkan di Filipina, kata dia seperti itu kurang lebih. Dan juga ada juga yang ngasih masukan ke aku sendiri yang orang Vietnam di sana, kayak dia ngomong kayak ini mungkin kurang ini. Jadi kayak ada banyak aspek yang tidak aku dapatkan di sini dan aku dapatkan di sana gitu Mbak. Untuk gitunya kurang lebih. Kalau dari aku gitu sih. Oke, kalau pengalaman itu sangat berharga ya. Kayak kapan lagi juga kita bisa sampai sana gitu. Nggak ada yang nyangka sih dari awal juga bakal presentasi di sana pakai bahasa Inggris, di depan semacam auditorium itu isinya full bule semua. Aku pas presentasi, jadi paperku ini kayak bicara tentang stabilitas politik dan dampaknya terhadap angka harapan hidup. Jadi intinya di ASEAN. 10 tahun terakhir gitu, 1 dekade terakhir. Jadi tuh aku presentasi di sana, kemudian yang jadi discussion aku itu dari Filipina, dan juga yang jadi apa tuh istilahnya selain diskusannya satu lagi ya istilah yang kayak moderatornya gitulah, itu ternyata dari UKI, wakil rektor UKI. Aku ketemu sama ibunya itu ternyata wakil rektor. Nah dari paper aku kayak dia mengapresiat lah paperku itu ya untuk levelnya sarjana begitu kan. Ya itu kayak kamu dengan sudah datang ke acara itu pun udah menurut aku udah iya kayak udah bagus banget gitu loh. Dia sampai ngomong nggak perlu skripsi harusnya. Ya terus fun fact juga, aku di sana kayaknya sebagai yang
peserta termudanya aku di sana sama Hasbi ini. Iya. Kayak Lain-lainnya tuh Iya. udah S2, S3 kita juga bahkan baru tahu itu tuh di sana. S1 gitu. aja kita belum ini kan, belum selesai, wisuda iya, gitu masih. Ya. Kaget waktu nyampe Kaget. sana juga kayak, wih serius nih S2 semua S3 gitu kan kayak. Iya. Kita paling muda ya di Feedback dari mereka juga sangat apa ya, appreciate banget lah, sangat welcome juga. Sangat ya menghargai lah apa yang sudah kita kerjakan gitu, kayak benar-benar ini kasih masukan, ini penelitian kamu bagus, ditambah ini yang kurang ini. Jadi ya kalau dari aku ya sangat merasa apa ya, dihargai banget kalau di sana lah. Ya. penelitian sekecil apapun ya di sana itu kayak sangat dihargai sih kalau menurut gua, appreciate apa human beingnya sangat-sangat. Oh ya, dan di conference ini juga kita itu nggak ada kayak kategori best paper lah, best speaker atau best apapun itu. Jadi kita datang ke sana itu bukan untuk mencari juara atau cari supaya dipublish gitu atau dari penelitiannya kita itu enggak. Kita di sana kayak sharing aja, kayak benar-benar ilmunya itu dari berbagai macam bidang itu kita sharing. Jadi tukar-tukar ini aja. Tidak ada apa ya intensi untuk kayak jadi yang terbaik. kita kesana harus dapat apa itu enggak. Ya, lebih ke pengalaman ini itu. Pengalaman yang paling berharga sih. Ya, jauh lebih berharga. Iya, sangat-sangat berharga banget dan itu momen yang nggak terlupakan sih. Yakin sih aku seumur hidup ya kayaknya ya. Nah, kan tadi kalian bilang kalau kalian tuh sangat excited kan ikut acara tersebut ya. Betul excited Nah, banget. terus yang apa ya, yang kalian rasakan tadi kan selain excited kan juga menambah pengalaman baru ya tentunya pasti, terus juga banyak berbagi ilmu Iya, dengan betul. audiens di sana ya, dengan dengan tokoh-tokoh di sana Iya, ya kan. betul. Terus juga kan kalian juga menjadi peserta yang termuda cukup ya, karena masih S1 dan kalian juga belum lulus kan. Cukup luar biasa Sobat BI Corner, dua mahasiswa FEB ini meskipun mereka sedang sibuk melakukan mengerjakan skripsi, mereka tetap produktif dan mereka mau mencoba hal baru ya, yang mungkin sebelumnya nggak pernah mereka bayangkan kan sebelumnya. Iya, betul. Ya, mengikuti kegiatan international conference ini. Oke, untuk kalian berdua, apa pesan yang kalian ingin sampaikan kepada teman-teman di sini untuk Sobat BI Corner, terutama untuk mereka yang ingin mengikuti international conference seperti kalian? Kalau dari aku pribadi sih mungkin lebih ke never stop trying ya. Maksudnya kayak jangan pernah berhenti mencoba apapun itu. Kayak kita itu umur masih katakan muda banget ya untuk masih bisa explore dan masih bisa mencari apa yang kita inginkan dan penasaran gitu, kayak ini kerasanya kayak apa sih rasanya. Itu juga pertama atensiku untuk ikut konferensi itu seperti itu, kayak yang awalnya aku merasa kayak bisa nggak ya pakai biaya sendiri gini, tapi pada akhirnya dengan apa ya, ibarat aku mengeluarkan segitu tuh kayak worth it gitu loh. Maksudnya nggak sia-sia aku kesana gitu loh. Jadi kayak kalau dari aku sih jangan pernah berhenti mencoba apapun itu ya. Konteksnya tapi dalam hal baik ya, jangan hal buruk ya. Oke. Mungkin kalau pesan-pesan yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman sekalian, kalau dari aku ya jangan pernah takut untuk keluar dari zona nyaman. Jadi apa kalau pas umur masih muda-mudanya, coba explore seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya apapun itu, hal-hal baru coba aja, jangan takut, jangan terlalu overthinking, ini gimana ya ke depan, jangan, ya udah yang penting nothing dulu saja, kayak benar-benar dijalani aja, karena kita nggak tahu kayak ke depan itu mungkin akan ada jalan-jalan baru, kalau kita kesini ntar ada jalan lain, itu kayak mengalir aja, diikuti alurnya kayak gimana. Nah, aku yakin kayak Tuhan itu punya plan yang baik lah. Jadi ya mungkin kalau dari aku itu pesan yang bisa aku sampaikan. Ya oke, jadi ya kalau buat teman-teman ya, kita sebenarnya dari sana itu membawa sesuatu yang mungkin bukan oleh-oleh tapi kurang lebih seperti ini. Ini kemarin kita dapat tote bag ini dan juga isinya itu ada buku ini. Ini buku dari NDHU atau National Down University, dan ini isinya adalah penelitian-penelitian orang yang submit paper di acara konferensi tersebut. Jadi kita bisa ibaratnya belajar juga dari sini gitu loh, kayak penelitiannya isinya apa aja sih gitu loh, kayak kita juga bisa belajar banyak lah tentang kayak
penelitian-penelitian yang ibaratnya di luar dari ranah kita ya, kayak maksudnya seperti pendidikan lah, politik lah, bahkan even sejarah gitu loh. Dan itu tuh sangat-sangat ini ya. Kadang aku juga ada beberapa yang kubaca tuh kayak, ih kok bisa ya sejarahnya kayak gini gitu loh, kayak aku juga baru tahu gitu karena baca ini gitu loh. Kurang lebih seperti itu ya isinya ya. Dan ini oleh-oleh yang nggak akan terlupakan sini. Kalau bisa dilaminating nih oleh-oleh ini. Iya, sangat menarik ya. Maksudnya selain mendapat pengalaman, tapi juga dapat kenang-kenangan. Iya, kenang-kenangan. Iya. Itu juga kampus di sana tuh kalau aku nggak salah ya, itu terbesar se-Taiwan dari luas lahannya gitu. Jadi itu kampusnya benar-benar luas banget, dari kita pintu gerbang masuk sampai ke venue acara itu kayak harus benar-benar naik motor. Kalau jalan itu mungkin ada 1 kilometer lebih lah. Itu jauh banget, untuk kemana-mana harus ya. Tapi di sana trotoar bagus juga sih, kayak untuk pejalan kaki ramah lah. Terus kalau dari kampusnya sendiri itu ya itu yang aku dapetin dari kemarin conference, salah satunya itu informasi terkait beasiswa di sana itu. Betul. Jadi bagi yang belum tahu, di National Donghua University itu banyak sekali alumni UM-nya di sana. Itu bahkan dari jurusan ilmu ekonomi itu udah ada beberapa lah. Ada yang udah lagi studi S2, S3 ada. Dari angkatan 13 ada, angkatan berapa lagi ya? Seperti ya banyak lah itu yang di sana itu dapat beasiswa di sana, karena kalau nggak salah dari kampus sana emang lagi mencari mahasiswa internasional untuk kayak meraih semacam akreditasi gitu kayaknya ya. Ini informasi penting Informasi. ya, dicatat. Nah itu kayak informasi terkait beasiswanya itu silakan cari aja informasinya di website resmi kampusnya ya. Kalau yang tertarik lanjut S2 di sana, ini bisa langsung cek aja di website-nya. Di websitenya. Mungkin Mbak Nita ada tertarik S3 di sana. Iya. Bisa ya, Bisa ya. bisa dipikirkan. Bisa banget biar barengan kan itu sana-sana ntar. Oke, baiklah, terima kasih kepada Fendi dan Hasbi atas cerita dan inspirasinya. Semoga pengalaman kalian ini bisa memotivasi teman-teman lainnya untuk terus berkarya dan berani mengambil peluang baru. Nah, ingat ya teman-teman, keberanian itu bukan berarti tidak memiliki rasa takut, tetapi kemampuan untuk melangkah meskipun rasa takut itu ada. Nah, jadi terima kasih untuk Sobat BI Corner yang telah bergabung pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you guys.